atau ekosistem nilai tentunya ya, itu untuk benefit base yang effect on production atau productive production function approach. Kemudian juga tapi itu basisnya nanti adalah manfaat ya yang diterima dari adanya kualitas lingkungan tertentu seperti tutupan mangrove begitu ya, kemudian atau padang lamun, luasan padang lamun yang baik kondisinya dan seterusnya kalau di perairan. Dan selanjutnya yang kedua adalah cost based approach. Jadi kita menilai aset lingkungan ini berdasarkan harga pasar juga, tetapi dari sudut pandang biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan layanan yang sama jika ekosistem itu utuh begitu ya. Nah, atau dari sisi biaya ini juga kita bisa hitung kalau ekosistem itu terjaga, maka ada kerugian yang bisa dihindari. Nah, itulah yang dimaksud dengan cost avoided ya. Berapa nilai kerugian yang bisa dihindari jika satu ekosistem itu tetap utuh dan dia fungsi lingkungannya itu fungsi indirectnya, apakah dia sebagai pencegah abrasi, misalkan pencegah longsor dan sebagainya, itu berfungsi dengan baik ya, dengan kualitasnya yang baik tadi ya. Atau dengan replacement cost ya, kalau replacement cost kalau ekosistem itu rusak ya, supaya fungsi itu tetap jalan begitu ya, tidak terjadi longsor, tidak dapat meminimalisir abrasi di pantai misalkan ya, harus ada dibuat sesuatu artifisial ya, atau buatan ya, alat-alat buatan yang menggunakan teknologi tertentu supaya fungsi layanan ekosistem tadi itu bisa berjalan dengan alat dalam tanda kutip buatan tadi begitu ya, atau artifisial. Itu yang dimaksud dengan replacement cost. Ya, ini mengingat kembali ya, nanti Anda kalau misalkan ada yang tugas akhirnya kan sebentar lagi mau tugas akhir. Kalau tugas akhirnya itu ada yang menggunakan ingin melakukan penilaian aset lingkungan, karena kan beberapa waktu lalu juga DJKN fokus ya pada neraca sumber daya. Evaluasi ini akan sangat bermanfaat juga dalam perhitungan neraca sumber daya alam dan lingkungan. Kenapa neraca sumber daya alam dan lingkungan itu penting? Ya itulah untuk mengukur seberapa banyak kekayaan negara kita dalam sudut pandang modal alamnya ya, atau natural kapitalnya yang akan mensupport pembangunan ini dalam jangka pendek, menengah maupun panjang tentunya ya. Nah, ini kan juga sudah menjadi salah satu part dalam Kemenq ya. Bagaimana kita menilai nih kekayaan negara kita, seberapa lama kekayaan tersebut akan bisa tetap ada dan bisa mensupport kesejahteraan masyarakat tentunya begitu ya. Nah, ini bisa kita nilai dengan berbagai metode valuasi diantaranya. Kemudian yang kedua, kalau tadi kita sudah fokus market price ya, yang kedua adalah teknik valuasinya itu untuk non-market price ya. Untuk non-market price ini ya, dua di antara metodenya itu sudah dipelajari di sesi UTS, yaitu travel cost method dan juga hedonic price method ya, yang masuk dalam refill preference approach ya, atau pendekatan preferensi yang kita ungkap begitu ya. Untuk travel cost method memang ditujukan hanya untuk penilaian layanan ekosistem atau lingkungan sebagai penyedia jasa wisata begitu. Jadi memang hanya untuk wisata semata kalau travel cost method. Tapi kalau hedonic price method itu kita bisa mengungkap ya nilai-nilai jasa lingkungan dalam beragam konteks, tapi menggunakan proksi biaya properti ya, atau nilai properti. Dan hari ini ya kita akan bahas yang stated. Salah satu yang stated yaitu contingent valuation method. Untuk stated preference approach sendiri sebenarnya ada dua ya metodenya, itu ada contingent valuation method dan choice experiment atau contingent choice model ya, CCM ya. Akan tetapi dari dua pendekatan ini, CVM maupun CCM, yang paling umum digunakan itu adalah contingent valuation method ya, yang lebih banyak digunakan dibandingkan dengan CCM atau choice experiment ya. Jadi kalau ada yang Anda pernah baca choice experiment atau CE, itu sama dengan contingent choice model ya. Nanti sama-sama konsepnya, karena dia stated, dinyatakan langsung, berarti dua-dua metode ini baik itu CVM maupun CCM
pasti menggunakan pendekatan willingness to pay ataupun willingness to accept ya dalam menentukan atau mengestimasi nilai ekonomi aset sumber daya alam dan lingkungan ya. Jadi konsepnya sama, cuma nanti berbeda di kita membentukkan skenario-nya ya. Apa itu skenario atau pasar hipotesis, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke, ini sekilas ya konsep-konsep teknik valuasi yang sudah dan yang akan Anda pelajari. Di luar ini sebenarnya ada satu lagi metode di mana kita menggunakan hasil penelitian sebelumnya, yaitu benefit transfer ya. Nanti untuk benefit transfer akan dipelajari setelah selesai praktek CCM ini, CVM ya. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Sebentar, ini dia belum jalan. Ada ya. Saya ini dulu. Oke, nah di sini ya Anda bisa lihat kita akan bahas terlebih dahulu basic konsep dari contingent valuation method ini ya. Tadi sebagaimana sudah saya sampaikan bahwasanya ya CVM ini merupakan metode yang lebih populer dibandingkan CE, Choice Experiment atau CCM ya. Tapi kenapa sih stated preference ini perlu begitu ya? Baik dia CVM ataupun CCM ya. Nah, Anda bisa lihat ya bahwasanya kita sudah tahu kalau untuk penilaian aset sumber daya alam dan lingkungan, yaitu bisa kita nilai dalam konteks ex post maupun ex ante. Ya, ex post itu berarti kita melakukan penilaian ya untuk aset sumber daya alam jika terjadi suatu perubahan. Bisa juga digunakan berarti untuk penilaian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Ya, sedangkan ex ante adalah penilaian kondisi existing dari aset sumber daya alam dan lingkungan. Ya, kita asumsikan dalam kondisi sekarang ini dengan tanpa adanya perubahan begitu ya. Nah, untuk aset-aset sumber daya alam dan lingkungan ataupun apabila terjadi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan, tentu tidak semuanya memiliki nilai pasar. Kita sudah tahu itu begitu ya. Baik penilaian ex ante maupun ex post itu tidak selalu memiliki aset-aset sumber dayanya itu barang maupun jasa, goods and services-nya itu tidak selalu memiliki nilai pasar. Ada misalkan ikan itu ada nilai pasarnya, kayu ada. Tetapi ada jasa lingkungan lain yang tidak memiliki nilai pasar. Ya dia tidak ada dalam mekanisme pasar sehingga harganya itu juga tidak bisa kita identifikasi di pasar. Oleh karena itu, pendekatan valuasi ekonomi dan pasar dengan stated preference ini akan sangat berguna untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi kita bisa menentukan nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang tidak memiliki nilai pasar. Ya, basisnya sendiri adalah pada pilihan-pilihan dari individu. Jadi dalam pendekatan non-pasar stated ini, berarti seseorang menyatakan langsung berapa nilai yang bersedia dia bayarkan, dia korbankan, atau bersedia dia terima terhadap satu aset lingkungan tertentu, atau adanya perubahan dalam aset lingkungan tertentu, atau dalam ekosistem tertentu. Ya, jadi basisnya itu adalah preferensi seseorang dan pilihan dari individu. Ya, dan dalam konsep CVM ini, pengukuran nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini tentu akan sangat erat kaitannya dengan sejauh mana seseorang bersedia willing to give up. Ya, konsep awalnya itu adalah sejauh mana seseorang bersedia untuk berkorban untuk mendapatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan dalam kondisi yang baik. Apakah kondisinya saat ini atau perlu ada perbaikan begitu ya. Jadi sejauh mana seseorang mau mengorbankan ya dalam hal ini tentu dalam konteks moneter ya, uang salah satunya yang semuanya terus terukur dengan uang tentunya, walaupun bisa berupa tenaga dan sebagainya ya, untuk mendapatkan barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan dengan kualitas dan kuantitas tertentu. Ya, nah, nah di sini untuk CVM ini sendiri begitu ya, yang tadi dia merupakan metode non market yang dilaksanakan tentunya harus menggunakan survei ya. Mau tidak mau kita harus bertanya kepada individu
Ya, apakah dia memang terlibat langsung dalam suatu ekosistem atau layanan lingkungan atau jasa lingkungan begitu, ataupun tidak terlibat langsung. Nah, inilah kelebihannya dari CVM. Ya, jadi walaupun orang tidak langsung memiliki hubungan dengan layanan ekosistem tertentu, tapi karena kita membuat pasar hipotesis yang tepat, maka orang bisa merasakan, ya, seakan-akan merasakan kondisi yang ada dalam suatu ekosistem, ya. Maka siapapun bisa memberikan penilaian terhadap ekosistem, layanan ekosistem tersebut. Ya, jadi di sini salah satu ahli evaluasi Whitehead dan juga Bloomquist pada tahun 2006 menyatakan bahwasanya CVM ini merupakan salah satu metode, ya, karena tadi ada CCM satu lagi, ya, yang dapat digunakan untuk mengukur nilai ekonomi bagi orang yang tidak mengalami secara langsung atas perubahan suatu layanan ekosistem ataupun kebijakan. Misal pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin konservasi kawasan Geopark Ciletuh di Sukabumi, ya. Nah, tidak semua orang kan pernah ke Geopark Ciletuh begitu. Saya juga belum pernah. Tetapi kemudian ingin melihat bagaimana nih orang yang tinggal di Jawa Barat setidaknya begitu, ya, itu ikut memberikan penilaian terhadap keberadaan Geopark Ciletuh itu sebagai kawasan warisan sebagai kawasan konservasi ya yang dilindungi oleh UNESCO juga, kemudian juga banyak flora dan fauna yang ada di dalamnya, ada yang endemik juga begitu ya, seperti elang Jawa yang mungkin hanya bisa ditemukan di beberapa tempat termasuk di kawasan Geopark. Nah, itu kan penting ya keberadaannya juga sebagai penghasil oksigen, penyerap karbon dan seterusnya. Nah, saya sebagai orang yang tidak pernah ke sana, ya jika ingin ditanyakan juga karena saya orang tinggal di Jawa Barat begitu ya, di Bogor, ditanyakan seberapa besar ingin berkontribusi begitu ya untuk pemeliharaan ya ataupun pemeliharaan dari kawasan Geopark Ciletuh tadi. Ya. Nah, untuk saya bisa ikut menyatakan oke, saya ingin ikut berkontribusi supaya bisa diketahui ya nilai dari kawasan Geopark Ciletuh itu ya dari perspektif orang yang tinggal di Jawa Barat ya. Kemudian saya ditanya, karena saya tidak pernah, tentu harus tahu ya nanti bagaimana kondisi Geopark Ciletuh itu, luasannya berapa, apa saja flora fauna endemik di dalamnya. Nah, nanti akan ada yang bertanya ke saya dengan menampilkan pasar hipotesis tertentu ya terkait dengan Geopark Ciletuh. Nah, itulah nanti ya kita lihat pasar hipotesisnya, ada contohnya ya, tetapi kemudian akan ditanyakan pada akhirnya ya berdasarkan kondisi-kondisi tersebut jika pemeliharaan Geopark Ciletuh itu juga melibatkan masyarakat yang tinggal di Jawa Barat begitu ya untuk menjaga kelestariannya, seberapa banyak begitu ya saya misalkan ditanyakan oleh pewawancaranya bersedia berkorban membayar sejumlah uang tertentu, misalkan per sekali pembayaran seumur hidup atau per bulan misalkan begitu, untuk bisa tetap melestarikan Geopark Ciletuh. Ya, jadi how much you willing to pay begitu ya. Nah, ini are you willing to pay misalkan sekian dolar gitu ya. Kalau ini untuk kunjungan misalkan per visit to coral reef tertentu, nah itu juga bisa ya. Jadi dia bisa digunakan untuk macam-macam ya, untuk banyak hal. Nah, metode ini sendiri ya, metode CVM ini ya, untuk metode CVM ini tujuannya adalah untuk menilai bagaimana individu secara hipotesis. Ya, jadi ada kata-kata secara hipotesis. Karena memang si orang yang akan melakukan penilaian tentu harus membuat hipotesisnya. Ya, kenapa orang perlu membayar, apa yang akan dia bayarkan begitu ya. Kemudian dibayarkan ke siapa, kalau kemudian mereka membayar, apa yang akan didapatkan dari pembayaran tersebut. Ya, nah ini berarti ada hypothetical skenario-nya. Ya, jadi tujuan dari CVM ini adalah untuk menilai bagaimana individu secara hipotesis bereaksi terhadap perubahan kualitas lingkungan terkait kesediaan membayar ataupun kesediaan menerima kompensasi. Kalau kesediaan membayar itu adalah willingness to pay, sedangkan kesediaan menerima kompensasi itu adalah willingness to accept ya. Dan metode CVM ini sendiri itu bisa digunakan untuk menilai ya
semua tipe atau jenis dari aset sumber daya alam dan lingkungan atau barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan, baik use value maupun non-use value. Ya, tetapi dia akan sangat bermakna begitu ya, atau sangat bermanfaat jika kita ingin melakukan penilaian terhadap aset lingkungan yang tidak memiliki harga pasar, ya, atau tidak terkoreksi dengan benar melalui harga pasar. Nah, dari namanya sendiri begitu ya, karena tadi dia namanya contingent valuation. Contingent itu artinya adalah depend on, bergantung pada kondisi. Ya, jadi hati-hati dalam menggunakan CVM. Kenapa kemudian ini diajarkan di bagian yang agak akhir? Ya, karena akan ada potensi bias yang besar kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakan metode ini. Bisa saja nilainya nanti akan overestimate atau sangat underestimate begitu ya. Jadi estimasinya itu tidak menjadi bias ya. Nah, kenapa? Karena tadi namanya saja contingent begitu ya, tergantung kondisi di mana teknik valuasi ini yaitu CVM itu akan didasarkan pada skenario atau hipotesis ya yang akan menjelaskan kondisi barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan yang spesifik ya. Jadi dia memerlukan informasi yang akurat. Ya, jadi orang dalam melakukan penilaian, kalau misalkan Anda langsung bertanya, Bapak Ibu bersedia membayar berapa nih untuk konservasi Geopark Ciletuh yang ada di Sukabumi? Saya nggak tahu Geopark Ciletuh itu apa, kenapa dia menjadi penting, luasannya berapa, dia itu gunung apa laut, begitu ya. Tidak ada informasi yang akurat dan siapa yang akan mengelola, kenapa saya perlu membayar, ya saya mungkin akan asal-asalan saja. Misal saya akan memberikan memang berapa jumlah maksimum, oke saya bersedia membayar sampai 10 juta. Ya padahal saya tidak tahu itu apa. Nah ini juga akan bias, atau karena tidak tahu apa yang dibayarkan, siapa yang akan mengelola pembayaran tersebut. Saya ragu nih untuk membayar begitu ya. Jadi walaupun saya memiliki kemampuan, willing itu kan, willingness to pay itu mencakup pada keinginan dan kemampuan, ability dan willingness begitu ya. Jadi kemampuan dan keinginan seseorang untuk berkontribusi. Tapi karena saya tidak jelas skenarionya apa nanti siapa yang akan mengelola uang itu, kalau saya bayar ya untuk siapa, apakah nanti akan dikorupsi dan sebagainya, misalkan begitu ya. Akhirnya apa? Saya akan memberikan nilai WTP yang sangat rendah. Ya padahal mungkin kalau karena saya mengajar di ekonomi lingkungan begitu ya, kalau diberitahu dengan spesifik apa itu geopark, fungsinya di sana, bentuknya apa, pengelolanya siapa, kalau saya bayar akan mendapatkan benefit apa baik langsung maupun tidak langsung begitu, bisa saja nilai WTP yang akan saya stated itu akan lebih tinggi. Jadi harus hati-hati ya dalam menggunakan CVM. Anda harus memberikan informasi yang akurat melalui skenario hipotesis. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan lagi di bawah, bisa Anda lihat WTP ataupun WTA ya, di sini itu bergantung atau contingent on the specific circumstances ya. Jadi memang harus sangat spesifik yang kita deskripsikan dalam skenario contingent valuation terkait dengan amount of environmental goods-nya begitu ya. Tadi luasannya, ekosistemnya apa, luasannya berapa, ya kemudian apakah ada apa saja sih begitu bentuk pola pengelolaannya, apa saja layanan yang bisa diberikan. Tadi termasuk apakah ada keanekaragaman hayati, flora dan fauna misalkan. Kemudian mekanisme pembayaran juga harus ada dalam pasar hipotesisnya. Ya. Jadi dalam skenario-nya itu harus ada juga mekanisme payment-nya ini. Ya, jadi supaya orang tahu, oh oke, ternyata pembayarannya ini melalui dinas setempat atau melalui Kementerian Lingkungan Hidup begitu ya, atau melalui siapa? Ya, apakah ada lembaga tertentunya, lembaga masyarakat atau sebagainya. Nah, ini juga harus jelas ya. Nah, ini 3 hal yang setidaknya ada dalam skenario atau pasar hipotesis dalam metode contingent valuation. Nah, ini ya kalau secara histori CVM ini juga bukan barang baru ya, metode CVM ini dari tahun 47 itu sudah digunakan ya, tahun 43 juga sudah digunakan kalau saya tidak salah begitu ya, untuk menilai barang publik yang dilakukan oleh Bowen.
Kemudian ini juga pada tahun 47 Syriansi dan Winthrop ya ini juga mulai menetapkan urgensi dari metode CVM ini. Ya, jadi dia lebih advance sedikit dari yang dilakukan oleh Bowen pada tahun 43 untuk pemulihan lahan yang mengalami degradasi ya di suatu kawasan di daerah Amerika. Kemudian pada tahun 58 metode CVM ini digunakan untuk perhitungan nilai ekonomi taman nasional ya di Amerika ya, Yellowstone kalau saya tidak salah ya yang dikaji oleh Max and Myers ya. Nah, ini perkembangan sejarah penggunaan CVM ya sampai kemudian sekarang tentunya. Yang sangat terkenal penggunaan CVM ini adalah pada saat terjadi kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak. Anda mungkin belum lahir ya, tahun 89 ada kejadian Exxon Valdez ya yang mengakibatkan pada tahun 89-90-an ya di Alaska ya terjadi tumpahan minyak yang luar biasa yang merusak ekosistem ya sampai saat ini pun jejak-jejak dari Exxon Valdez itu masih ada begitu ya di sekitar kawasan perairan di sekitar Amerika Selatan. Nah, ini ya metode CVM banyak digunakan di sini ya untuk perhitungan nilai kerugian akibat kerusakan atau tumpahan minyak tersebut ya. Jadi untuk penentuan basis ganti rugi, untuk penilaian aset-aset layanan yang hilang dan seterusnya. Ya, ini pada tahun 89 ini metode CVM juga termasuk bagaimana membuat pasar hipotesisnya itu juga terus mengalami perbaikan ya. Secara teori ya kan ilmu itu kan terus berkembang begitu ya. Nah, perbaikan-perbaikan untuk metode ini baik secara bagaimana kita menentukan populasi respondennya begitu ya untuk penilaian, kemudian teknik surveinya, metode elisitasinya, nah itu terus mengalami perkembangan. Nah, kemudian ya dari sini ya CVM terus sampai sekarang diterima secara luas sebagai salah satu metode yang bisa digunakan untuk penilaian beragam aset sumber daya alam dan lingkungan begitu ya. Menurut Hahnemann ya bukan hanya untuk penilaian aset sumber daya alam lingkungan sebagaimana kejadian Exxon Valdez tahun 89 ya. Ini juga digunakan untuk penilaian kerusakan aset lingkungan. Ya, Anda juga bisa ya mengkaji nilai kerusakan eksternalitas menggunakan pendekatan CVM ini. Oke, perlu diingat juga ya bahwasanya valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini berkaitan sekali dengan behavior atau perilaku, preferensi seseorang atau individu. Ya, oleh karena itu penting sekali kita untuk menentukan siapa yang akan kita wawancara itu apakah sudah tepat begitu ya kelompok-kelompoknya, kemudian pasar hipotesis yang dibangun apakah juga sudah bisa dipahami oleh individu yang akan kita tanyakan berapa nilai WTP atau WTA-nya. Ya, jadi dia dan nilai yang didapat, nilai WTP atau WTA ini karena tadi sangat bergantung pada kondisi, dia juga berkaitan erat dengan konsep perilaku ekonomi masyarakat atau individu, ya. Maka nilai ini bisa saja berbeda-beda walau antar orang begitu ya. Kemudian itu sudah pasti. Kemudian orang yang sama Anda tanyakan di waktu yang berbeda, hasilnya itu juga ada peluang untuk berbeda. Ya, Anda tanya pada saat orang lagi lelah misalkan atau lagi di tengah bulan dengan di awal bulan, mungkin nilai yang diberikan itu akan berbeda. Ya, dia juga jadi memang dalam proses kita mencari nilai itu sendiri ya, metodologinya itu juga harus diperhatikan. Nah, itu secara umum konsep dalam CVM di mana tadi sudah dijelaskan. Ya, dalam CVM ini ada dua ya, ada willingness to pay yang kita cari dan juga willingness to accept ya. Nilai willingness to pay atau kesediaan membayar seseorang, berkorban seseorang, ini harus yang Anda cari adalah nilai maksimumnya. Ya, jadi dalam bertanyanya juga dalam kita mengeksplorasi nilai tersebut harus nilai maksimum willingness
to pay individu untuk mempertahankan atau memperbaiki layanan suatu ekosistem atau sumber daya alam dan lingkungan. Ya, jadi dia harus nilai maksimum. Sedangkan kalau willingness to accept, begitu ya, harus kita gunakan ya, yang dicari itu adalah nilai minimumnya. Ya, jadi berapa nilai paling rendah yang bersedia diterima oleh seseorang, ya, atau dia mau menerima kompensasi bisa juga atas kerusakan sumber daya alam dan lingkungan yang terjadi, ataupun kesediaannya ya untuk menerima ganti rugi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Kenapa orang perlu menerima kompensasi untuk kelestarian sumber daya alam? Ada contohnya. Mungkin Anda belum pernah mendengar atau sebagian dari Anda juga sudah pernah mendengar konsep pembayaran jasa lingkungan atau PES atau Payment for Ecosystem Services. Ya, kalau dalam undang-undang dikenalnya sebagai imbal jasa lingkungan ya, atau IJL ya. Nah, itu sama saja, pembayaran jasa lingkungan, Payment for Ecosystem Services ya, atau imbal jasa lingkungan itu adalah satu konsep di mana ada pihak yang mengkonservasi sumber daya alam ya, di mana salah satu layanan sumber daya alam tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai pembeli dalam tanda kutip ya. Nah, penyedia layanan ekosistem tadi kan dia harus mengorbankan waktunya kah, lahannya kah ya. Contohnya antara pemerintah ya, masyarakat di daerah Cidanau ya, di Kuningan ya, dengan PT Krakatau Steel di daerah Tangerang ya, bukan Tangerang, Banten, di Banten ya. Nah, itu ya ada proses perjanjian kerjasama pembayaran jasa lingkungan untuk air bersih, di mana untuk menghasilkan steel yang kualitasnya bagus ternyata juga membutuhkan air dengan kualitas yang baik ya. Jadi bukan sembarangan air ya untuk bisa menghasilkan steel dengan kualitas yang bagus. Nah, inilah PT Krakatau Steel membutuhkan pasokan air bersih itu secara kontinu. Dan air yang digunakan itu berasal dari das yang ada di Cidanau ya, Cidanau di daerah Kuningan, di Ciremai ya, Taman Nasional Ciremai kalau saya tidak salah ya, di Cidanau. Nah, si PT Krakatau Steel ini kan dia butuh air ya, yang mengalir dari hulu di das Cidanau. Tetapi di das Cidanau itu banyak masyarakat yang bergantung juga hidupnya untuk kegiatan pertanian, ya, mengambil hasil hutan di sekitar sepanjang daerah aliran sungai. Nah, tentunya kalau ada aktivitas-aktivitas tersebut berpotensi ya mengakibatkan kerusakan di hulu ya, sehingga kualitas maupun kuantitas air yang mengalir ke hilir yang dimanfaatkan oleh PT Krakatau Steel itu menjadi berkurang begitu ya, baik kualitasnya ataupun kuantitasnya. Oleh karena itu perlu nih upaya daerah hulu. Tapi kan tidak juga bisa mengorbankan masyarakat begitu saja. Pokoknya tidak boleh melakukan aktivitas pertanian, tidak boleh memanfaatkan daerah di sepanjang das dan seterusnya. Tapi masyarakat kan juga butuh ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu ada prinsip yang dikenal tadi, PES tadi. PT Krakatau Steel membayar masyarakat di hulu setiap bulannya per orang ya, bersekian rupiah ya, selama berapa tahun misalkan untuk perjanjian awalnya, dan itu masih berlanjut sampai sekarang tentunya ya, agar mereka tidak melakukan aktivitas yang akan merusak kondisi air di sepanjang daerah aliran sungai di Hulu Cidanau tadi ya. Nah, itu dibayarkan setiap bulan. Dulu itu di awal perjanjian mereka di tahun 2006 kalau saya tidak salah, 2006 2008 sampai 2008 itu per orang per rumah tangga ya, itu 500.000. Diharapkan dengan 500.000 itu masyarakat bisa melakukan aktivitas di tempat yang tidak merusak das Cidanau ya. Nah, itu konsepnya. Jadi si masyarakat ini ditanyakan ya, berapa mereka bersedia menerima ganti rugi. Jadi willingness to accept ya, untuk menjaga kelestarian das Cidanau atau kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Ya, jadi juga bisa ya WTA untuk penjagaan kelestarian
sumber daya alam dan lingkungan dalam kasus tadi imbal jasa lingkungan antara buyer ya pembeli dengan sellernya penjualnya. Dalam tanda kutip ya, seller itu adalah orang yang menjaga keberadaan sumber daya alam tertentu yang layanannya dimanfaatkan oleh si buyer ya. Dalam hal ini tadi masyarakat Cidanau di hulu Cidanau ya dengan bayarnya itu adalah PT Krakatau Steel. Ya, jadi ini konsep realnya ya dalam penggunaan konsep WTA dan juga WTP. Nah, secara lebih spesifik bisa Anda lihat di sini dalam kasus perubahan sumber daya alam dan lingkungan ya yang akan memberikan perubahan positif pada kesejahteraan, pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan begitu ya, menanyakan nilai maksimum orang bersedia membayar. Ini yang paling pas ya untuk mendapatkan perubahan positif dalam kesejahteraannya. Ya, dan sebaiknya ya berdasarkan perilaku tadi, behavior tadi akan lebih baik kalau selagi masih bisa gunakan dulu pendekatan WTP ya sebelum WTA. Ya, tapi bergantung pada apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan Anda nilai ya. Kalau untuk kompensasi kerusakan ya tentu tidak WTP, tetapi menggunakan prinsip WTA begitu. Tapi kalau secara hierarkinya WTP gunakan terlebih dahulu ya, jangan langsung tiba-tiba pokoknya saya maunya WTA, lihat dulu kasusnya apa. Ya, kalau bisa menggunakan konsep willingness to pay dalam penilaian maka gunakan WTP dulu. Kenapa? Karena tadi ya, kalau WTP orang cenderung akan berpikir ya pada saat akan menstate suatu nilai, suatu harga ya, pasti ada pertimbangan ya. Instead WTA ya, itu dari beberapa kasus tentunya ya, dari beberapa kasus penelitian. Kalau WTA orang akan cenderung langsung untuk memberikan nilai tanpa berpikir panjang begitu ya. Apakah itu memang sesuai dengan kerugian yang dia alami? Tidak, tapi wah dalam konteks basis ganti rugi saya mau menerima yang tertinggi ya. Padahal yang dialami mungkin hanya kerugian airnya keruh hanya 1 kali sebulan misalkan, tapi inginnya ganti rugi setiap hari untuk sumber airnya begitu. Nah, ini kan akan dalam WTA cenderungannya seperti itu ya. Kalau ditanyakan kompensasi itu apalagi di ya untuk kompensasi ya untuk aset-aset sumber daya alam dan lingkungan ya itu cenderung tadi orang nilainya itu akan lebih bias dibandingkan kalau menggunakan WTP ya. Dan WTA ini bisa digunakan tentunya kalau ada perubahan negatif dalam kesejahteraan ya, di mana pendekatan yang digunakan dengan menanyakan nilai minimum yang mau diterima oleh seseorang individu sebagai kompensasi untuk pengurangan kesejahteraannya ya. Sebenarnya bisa juga ya, bisa kita tanyakan jumlah maksimum yang mau mereka bayarkan untuk menghindari dampak negatif ya. Nah, ini konsep dalam CVM ya. Jadi kita memang akan menggunakan willingness to pay maupun willingness to accept ya, di mana penggunaannya bergantung sekali pada apa yang akan Anda nilai. Nah, selain itu ya, biasanya ya kalau hak kepemilikannya jelas tadi kemudian terjadi kerusakan ya itu kita bisa menggunakan WTA ya. Kemudian kalau tadi ya hak untuk public goods itu akan lebih tepat juga kalau menggunakan willingness to accept, willingness to pay begitu ya, untuk yang property right-nya itu tidak jelas atau common ya. Oke, nah itu beberapa hal terkait dengan contingent valuation method. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan pandangannya atau mungkin rencana tugas akhirnya, silakan. Saya nggak apa nih satu-satu namanya. Afifah? Afifah gimana Afifah? Bisa dipahami nggak Afifah? Iya Bu, bisa Bu. Afifah rencana penelitiannya kan Anda semester depan ya Afifah ya? Penelitiannya sudah kemarin Bu, dan kebetulan saya tidak mengambil PSDA Bu. Oh oke. Yang mengambil PSDA ada? Untuk tugas akhirnya sudah ya berarti ya? Sudah Bu. Oke. Yang mengambil PSDA di kelas ini ada? Ada nggak? Nggak ada ya?
Ada Bu, saya Bu. Ada, Bu. Oke, Ainun Najib, Muhammad Ainun Najib. Iya Ainun Bu, tentang apa? iya Bu. Ainun tentang apa penelitiannya? Tugas akhirnya? Saya nilai ini Bu, penilaian kebun sawit Bu, nilai guna langsungnya. Pakai pendekatan data pasar Bu. Oh, oke, nilai dari aset perkebunan begitu ya. Iya Bu. Hanya nilai sawitnya saja, tidak lihat nilai ekosistemnya, nilai layanan lainnya, Ainun. Udah Bu, dia cuma nilai hasil produksinya aja Bu. Oh, oke. Oke, di mana Ainun lokasinya? Saya di Riau Bu. Di Riau. Iya. Padahal karena ada perkebunan sawit itu juga ada potensi kerusakan lingkungan, mungkin juga ada potensi perbaikan lingkungan begitu. Nggak Ainun lihat ke arah sana ya? Iya Bu, saya awalnya juga mikir kayak gitu Bu. Soalnya kalau ada banyak sawit juga terkuras air tanah itu juga banyak terkuras. Tapi saya mikir hitungnya lumayan ribet juga Bu. Saya juga nggak tahu, jadi nggak saya ambil. Jadi Ainun menggunakan pendekatan productivity approach saja. Iya Bu, benar. Oke. Oke, Ainun tidak apa-apa. Oke, ya berarti nggak ada yang menggunakan CVM ya kemarin. Oke, nah kita lanjut ya. Di sini tahapan penggunaan contingent valuation method ya. Nah, sebelum saya masuk ke beberapa tahapan ini, ya, kalau menurut Peirce, ya itu salah satu yang mengembangkan konsep valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Dari 5 tahap ini, begitu ya, tahap CVM, bisa kita kelompokkan menjadi 3 tahap utama sebenarnya. Yang pertama adalah dalam CVM itu kita harus terlebih dahulu tentunya mengidentifikasi barang dan jasa yang akan dievaluasi, ya. Apa yang mau kita evaluasi? Karena kan kalau kita tiba-tiba membuat pasar hipotesis, kan harus ada basisnya. Apa yang mau kita nilai? Misalkan Anda ingin menilai hutan hujan Kalimantan. Satu Kalimantan kah, satu Borneo, begitu atau bagaimana? Ya, jadi harus jelas ya. Apa yang akan dinilai, seberapa cakupan wilayahnya, luasannya. Nah, itu untuk identifikasi barang dan jasa yang akan dievaluasi. Apakah semua keberadaan dari hutan hujan atau untuk aset fungsi layanannya tertentu saja yang akan Anda nilai, itu juga harus dipertimbangkan. Ya, kemudian baru kita konstruksi skenario hipotetiknya atau membuat pasar hipotesis, ya. Membuat pasar hipotesis atau skenario. Nah, tahap berikutnya adalah elisitasi nilai moneter. Elisitasi nilai moneter itu adalah bagaimana kita mendapatkan nilai WTP atau WTA tadi, ya. Nah, dengan terlebih dahulu kita menentukan nilai lelangnya atau nilai bid-nya, ya. Nilai bid ini juga nanti ada beragam metode begitu ya. Metode elisitasi seperti nanti ada dengan pertanyaan terbuka, ya, kemudian tertutup dan yang lainnya. Ya, kemudian setelah kita tahu konsep bids yang akan kita gunakan, nilai-nilai pilihannya juga mungkin ada begitu. Tahap berikutnya adalah dalam elisitasi tadi menghitung rataan WTP atau WTA. Ya, baru kemudian kita tentukan bentuk bid curve-nya itu apakah sesuai teori atau tidak, dan kita agregatkan datanya untuk dapat nilai ekonomi. Dari rataan WTP WTA ini kan baru Anda mengetahui berapa banyak atau berapa nilai yang bersedia dikorbankan oleh seseorang, ya, per individu baru. Ya, sedangkan dalam CVM untuk penilaian aset jasa lingkungan kita ingin tahu nilai ekonomi dari ekosistem. Maka rata-rata WTP WTA ini harus kita kali dengan jumlah populasi yang akan kita jadikan dasar untuk penilaian tadi. Populasi itu bisa jumlah penduduk, bisa jumlah rumah tangga, bisa jumlah pengunjung kalau misalkan terkait dengan WTP ke kawasan wisata alam perairan misalkan, ya, wisata bahari atau lainnya. Nah, jadi tergantung pada siapa yang akan memberikan penilaian, yaitu yang populasinya. Oke, nah ini ya beberapa tahapan CVM. Nah, di sini ada model pasar hipotesis CVM ya.
Jadi Anda dalam pasar hipotesis itu Anda harus bisa menggambarkan tadi, misalkan eh, taman atau kawasan lindung Geopark Ciletuh terletak di Sukabumi, Jawa Barat dengan luas sekian. Ya, kondisi topografinya seperti apa, begitu ya. Kemudian kekayaan alam yang terkandung di Geopark Ciletuh itu apa saja? Karena dia ada hutannya, ya di Geopark itu kemudian ada pantainya juga, ya. Nah itu harus tergambar situasinya, ya. Nah kemudian kondisinya saat ini misalkan di beberapa area itu terdapat kerusakan baik yang terjadi secara alami ataupun karena aktivitas manusia. Oleh karena itu perlu dipulihkan misalkan, ya karena penting untuk dipulihkan karena tadi ya sebagai kawasan geopark dia dilindungi, yang kedua juga fungsinya itu sangat banyak dan dia juga memiliki beragam flora dan fauna endemik. Nah itu harus di stated dengan baik, harus kita tuliskan dengan baik, harus kita florkan, kita sampaikan dengan baik, dilengkapilah dengan gambar, ya dengan ada visual gambar itu akan membuat orang lebih lebih memiliki hubungan begitu ya, konektivitas ya dengan aset sumber daya alam yang akan mereka nilai. Karena kan tadi kan dalam CVM ini tidak semua orang yang pernah berhubungan langsung dengan ekosistem itu, bisa juga untuk orang yang sama sekali belum pernah berhubungan dengan si ekosistem, dalam hal ini misalkan contohnya Geopark Ciletuh. Ya, maka dengan ada gambar itu akan membuat visual yang membuat orang merasa oh seperti ini. Dan jika orang itu kemudian disampaikan juga ya dalam pasar hipotesis itu, oleh karena itu perlu begitu ya kontribusi misalkan dari masyarakat yang tinggal di Jawa Barat untuk ikut ya memulihkan kondisi geopark yang mengalami kerusakan tadi ya. Dan perlukan masyarakat tadi ya, individu masyarakat untuk membayar sejumlah uang tertentu ya, misalkan 1 kali sebulan atau 1 kali setahun atau 1 kali saja, dan membayar itu nanti pembayarannya akan dikumpulkan melalui siapa ya. Nah harus jelas ya siapa yang akan mengelola uang tersebut, dan jika masyarakat melakukan pembayaran, semua orang berkontribusi, maka mereka akan mendapatkan kondisi ekosistem di Geopark Ciletuh itu akan lebih baik. Jadi harus Anda tambahkan juga hypothetical situation-nya. Lebih baik itu seperti apa? Yang tadi rusak itu dipulihkan dalam berapa tahun misalkan ya. Nah setelah pulih berarti akan mengembalikan flora dan fauna juga yang mengalami kendala begitu ya dalam proses perkembangbiakannya, karena tadi ekosistem pulih maka dia akan kembali ada. Nah itu perlu dijelaskan ya. Misalkan untuk restorasi itu perlu membayar dalam 7 tahun misalkan, sehingga ekosistem tadi kembali pulih. Dan inilah yang akan didapat. Nah inilah konsep dalam hipotesis di CVM ya. Nah kemudian ada hal juga yang perlu diperhatikan dalam penggunaan CVM ini ya. Jumlah respondennya, kalau tadi misalkan 1 Jawa Barat, tentu karena dia tadi sangat bergantung pada beragam situasi dan kondisi, dia juga merupakan konsepnya tadi ada berbasis perilaku ekonomi masyarakat yang kalau kita populasinya itu adalah masyarakat 1 Jawa Barat misalkan atau 1 kota Sukabumi, itu kan jumlahnya sangat banyak dan setiap orang memiliki karakteristik berbeda, preferensi yang berbeda, maka jumlah responden juga tentu butuh banyak begitu ya. Dan selain jumlah responden yang banyak dibutuhkan bergantung pada siapa populasi yang akan memberikan penilaian ya. Kita juga harus berusaha meminimumkan hasil survei non-respon. Kalau terlalu banyak non-respon ini misalkan dia menjawab, "Mas, pokoknya saya tidak mau bayar," begitu ya. Bagaimana kita mendapatkan nilai dari ekosistem? Berarti Anda harus menambah jumlah orang yang diwawancara tentunya. Kemudian akan lebih baik melakukan personal interview. Jadi langsung Anda bertanya begitu ya, satu persatu individu, karena kita bisa memahami kondisi individu pada saat kita bertanya. Jadi kita bisa menggali dengan lebih baik lagi ya. Kita punya trik-trik tertentu tentunya dalam wawancara ya. Nah, ini juga penting ya. Nah, kemudian lakukan pretest ya. Pretest ini adalah kita wawancara dulu sejumlah orang tertentu
untuk kita bisa mengetahui apakah kuesioner yang kita bangun, apakah karena tadi dia metode survei ya, tentu ada instrumen penelitiannya ya, yaitu kuesioner ya, termasuk dalam kuesioner itu adalah persepsi, preferensi, karakteristik, dan juga pasar hipotesis tadi, skenario, dan apakah seseorang bersedia membayar atau tidak. Nah, Anda bisa lihat kalau terlalu banyak non-respon dari hasil pretest, berarti konsep Anda bertanya harus diperbaiki. Kemudian dicek lagi apakah pertanyaan-pertanyaan itu membuat orang bingung, ambigu, jumlah pertanyaannya terlalu banyak, dan seterusnya. Ya. Nah, ini perlu ada perbaikan. Nah, ini pentingnya pretest ya dalam penelitian. Kemudian pilih WTP terlebih dahulu sebelum WTA, begitu ya. Tapi tentu ini bergantung sekali pada apa yang akan dinilai, bagaimana cara menilainya. Kemudian perhatikan format pertanyaan biddingnya. Jadi nanti format bidding ini akan kita bahas setelah ini. Ada macam-macam ya, ada yang bertanya langsung, misalkan tadi Ainun bersedia membayar berapa untuk menjaga kelestarian hutan di Siak Riau, begitu ya. Itu berarti kan pertanyaannya open ended namanya, kita tanya langsung. Ainun bisa jawab, tapi seringkali orang bingung kalau ditanya seperti itu. Bayar berapa ya? Saya nggak pernah bayar hal-hal seperti ini, gitu ya. Makanya ada pertanyaan itu sifatnya tertutup. Untuk tertutup juga nanti ada macam-macam, kita bahas setelah ini ya. Jadi bukan bertanya sejumlah uang tertentu, pilih mana yang diinginkan maksimum yang bersedia dibayarkan oleh individu. Itu format biddingnya. Kemudian Anda tentu harus menyediakan informasi atau skenario yang akurat dan jelas ya. Dan jika ada non-respon tadi option, nah ini juga akan lebih baik dan ditanyakan tentu alasannya. Jelaskan kenapa mereka tidak bersedia membayar. Ya, apakah mereka tidak paham atau karena memang tidak memiliki kemampuan atau bagaimana begitu ya. Ini hal-hal yang patut diperhatikan dalam melakukan survei untuk metode CVM. Nah, sekarang kita masuk ke format bidding tadi yang saya sampaikan. Gimana sih cara menanyakan nilai WTP dan WTA? Ya, di sini ada setidaknya ada 4 metode ya, bisa sebenarnya lebih dari 4, tapi 4 ini yang utama ya. Anda bisa memilih. Yang pertama adalah direct question atau open ended. Ya, ini biasanya digunakan untuk pretest ya. Pada saat kita ingin mendapatkan data dasar terlebih dahulu. Ya, jadi di sini kalau untuk direct question pertanyaannya itu adalah how much are you willing to pay ya. Seberapa banyak Bapak atau Ibu bersedia membayar untuk ikut berkontribusi dalam konservasi misalkan, atau untuk pemulihan sumber air dan sebagainya. Ya, atau bersedia menerima ganti rugi untuk menjaga kelestarian kawasan sumber air di daerah aliran sungai tadi Cidanau. Ya, nah itu berarti bertanya secara langsung. Tapi ingat ya, how much are you willing to pay ini per apa juga harus jelas. Per sekali seumur hidup tadi, atau setiap tahun, 1 kali setahun selama 7 tahun misalkan, atau per bulan atau bagaimana. Ya, itu untuk pertanyaan dalam WTP-WTA juga harus jelas ya, konsep pembayarannya itu seperti apa. Ini yang direct question atau open-ended. Yang kedua, ada yang dikenal dengan bidding game. Ya. Kalau untuk bidding game, itu konsepnya adalah kita sudah punya dulu nilai inisialnya, nilai dasarnya. Misalkan sejumlah X ini adalah rupiah tertentu, misalkan ya, misalkan Rp5.000. Dari mana kita dapat Rp5.000 itu? Bisa dari hasil pretest tadi yang kita lakukan open-ended atau direct question, bisa juga dari hasil bertanya kepada pihak-pihak yang expert, begitu ya, key person tertentu, bisa juga dari hasil kita diskusi dengan sekelompok expert tertentu, FGD misalkan, atau berbasiskan biaya dalam pemulihan, misalkan untuk restorasi atau rehabilitasi dalam 7 tahun butuh biaya sekian. Ya, butuh biaya sekian, sekian persennya akan ditanggung oleh pemerintah, sekian persennya kontribusi masyarakat. Masyarakatnya ini siapa? Satu masyarakat Sukabumi misalkan. Masyarakat ini individu atau rumah tangga? Oh, rumah tangga. Jadi ada berapa kakak di Sukabumi, tinggal dibagikan biaya tadi dengan sejumlah kakak. Itu bisa sebagai basis nilai untuk kita mendapatkan nilai rupiahnya ya, untuk konsep bidding game, payment card maupun dichotomous choice. Nah, untuk bidding game
payment card maupun dichotomous choice ini merupakan metode pertanyaan tertutup begitu ya, close-ended question. Untuk bidding game, tadi kita misalkan sudah dapat nilai inisialnya 5.000. Anda tanyakan, apakah Bapak atau Ibu bersedia membayar 5.000 per bulan untuk berkontribusi melakukan pemulihan kawasan ekosistem tertentu? Jika si Bapak tadi atau Ibu tadi menjawab ya, Anda bisa menaikkan nilainya. Jika Bapak Ibu menjawab ya, apakah kemudian mau bersedia membayar sebesar 7.500? Kalau masih iya, tanyakan sampai 10.000, 15.000 sampai si bapaknya itu tidak atau ibu itu tidak bersedia lagi membayarkan atau mengorbankan sejumlah uang ya dalam jumlah tertentu. Berarti itu sudah menunjukkan nilai maksimumnya. Nah, jika tadi untuk Rp5.000 itu sudah tidak mau si bapaknya, berarti kan dia si non respon tadi ya, atau dikenal juga sebagai protes bid. Ya, orang yang melakukan protes atau tidak mau membayar begitu kan. Si non respon tadi Anda tanyakan, kalau tidak mau membayar 5.000, 2.500 apakah bersedia? 1.000 apakah bersedia? 500 begitu ya. Kalau tidak juga ya berarti memang dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Tapi harus ditanyakan alasannya. Selalu ya dalam WTP-WTA ini kita harus mengungkapkan alasan dibalik nilai-nilai yang didapatkan. Itu untuk bidding game. Kemudian yang ketiga pendekatannya adalah payment card. Kalau untuk payment card berarti kartu pembayaran ya. Kita sudah punya nilai sejumlah nilai tertentu, list jumlah nilai tertentu. Ya termasuk tadi Rp0 sebagai menunjukkan yang akan ada no respon, kemudian 2.500, 5.000, 7.500, 10.000, 15.000, 20.000, mungkin sampai 50.000 begitu ya per bulannya. Anda lihat kan ke responden, nilai WTP itu Bapak Ibu bisa kalau bersedia membayar berarti nilainya itu berada dari 2.500 per bulan sampai 50.000 sesuai dengan angka yang ada di hadapan Bapak Ibu. Nilai manakah yang maksimum bersedia Bapak Ibu berikan untuk ikut berkontribusi dalam konservasi per bulannya? Silakan pilih salah satu, itu payment card ya. Jadi nilai itu sudah ada beberapa, ya sudah ada banyak, kemudian si responden individu yang Anda minta melakukan penilaian tinggal memilih ya. Tapi tegaskan itu adalah nilai maksimum begitu ya. Kalau dia WTP ya. Itu untuk payment card. Dan yang keempat adalah dichotomous choice ya. Untuk dichotomous choice ini juga banyak digunakan orang dan basisnya tentu juga si penilai Anda ya sebagai orang yang akan melakukan penilaian harus kuat. Ya, karena apa? Kita di sini sama konsepnya dengan payment card, kita sudah punya beberapa angka tertentu. Ya. Misalkan tadi ada 5.000, 10.000, 15.000. Tapi kita tidak minta orang memilih. Ya, kita langsung menetapkan ya bahwasanya setiap angka-angka tadi itu memang sesuai ya dengan upaya untuk melakukan konservasi begitu ya. Nah, tadi ada 5.000, 10.000 dan 15.000, Anda sudah punya 3 basis nilai rupiah. Anda tanyakanlah ke sekelompok orang tertentu secara acak, ya tidak boleh dipilih-pilih untuk nilai yang 5.000. Ya dalam dichotomous choice, beda mirip dengan bidding game, kita tanyakan, apakah Bapak dan Ibu bersedia membayar 5.000 per bulan? Mereka hanya akan menjawab iya atau tidak dengan alasannya, dan Anda tidak perlu menanyakan lebih lanjut atau menurunkannya. Kalau dia tidak mau membayar 5.000, diasumsikan memang dia tidak mau membayar karena 5.000 itu tadi adalah nilai minimum begitu ya. Nilai minimum itu berarti kan nilai total konservasi dibagi dengan jumlah kakak begitu. Ya, itu kan nilai minimumnya dapat 5.000 per kakak. Ya, nah, Anda tinggal menanyakan ke responden mereka bersedia atau tidak bersedia. Tanyakan alasannya. Kemudian untuk yang 10.000, Anda tanyakan ke sekelompok orang lainnya sejumlah sama. Kalau tadi 5.000 ditanyakan ke 20 orang, yang 10.000 juga ditanyakan ke 10 orang berikutnya. Secara acak lagi. Ya, tidak boleh dipilih-pilih begitu ya. Hanya yang misalkan yang 10.000 untuk yang kira-kira pendapatannya tinggi, tidak boleh begitu. Tapi harus merangkum semua kriteria populasi ya.
Nah, kemudian Anda tanyakan bersedia atau tidak membayar 10.000. Mereka cukup menyatakan iya atau tidak bersedia dengan alasan. Nah, yang 15.000-nya juga sama. Ditanyakan ke 20 orang terakhir. Ya, 20 orang terakhir Anda tanyakan bersedia atau tidak membayar untuk Rp15.000 per bulannya untuk ikut konservasi. Nah, itu konsep dalam dichotomous choice. Nanti yang dichotomous choice ini cara menghitung nilai WTP-nya itu juga bisa dua ya. Kalau direct quotient berarti tinggal kita jumlahkan, kita rata-rata ya. Bidding game nanti tentu kita pakai nilai maksimum berapa persen, kita lihat berapa persentase yang bersedia menjawab sejumlah nilai tertentu, kemudian baru kita rata-ratakan. Begitu juga dengan payment card. Kalau di dichotomous choice ini bisa dua nanti ya, bisa menggunakan persentase tadi untuk setiap nilai berapa persentase orang yang bersedia membayar atau tidak, begitu kita buat rata-ratanya dengan min ya, atau dan bisa juga dengan menggunakan pendekatan ekonometrik ya. Nanti minggu depan ya akan dibahas 1-2 minggu lagi untuk yang dichotomous choice ini, contoh realnya ya, aplikasi ininya ya untuk perhitungannya. Ya, nanti bisa menggunakan kalau ekonometrik dengan regresi logit. Karena apa, kan dia peluang orang bersedia atau tidak membayar uang yang kita tentukan. Dia akan menjawab iya atau tidak. Ya, nanti kenapa sifat menggunakan logit akan dibahas lebih lanjut. Ya, tapi untuk dichotomous choice ini ada dua pendekatan, bisa berbasis parametrik, bisa non parametrik. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Di sini juga setiap metode dalam valuasi tentu ada kelebihan kekurangannya, begitu ya. Begitu juga dengan CVM. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari CVM ini? Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama, untuk kelebihan CVM, ya tentunya dia mudah digunakan dalam berbagai konteks penilaian sumber daya alam dan lingkungan. Ya, terlihat sangat mudah begitu ya. Kita mau nilai apa saja ya gampang, tinggal kita target, lihat ekosistemnya apa, layanan yang mau dinilai apa, layanan ekosistem, siapa populasi yang akan memberikan penilaian, gunakanlah konsep WTP WTA begitu. Kemudian CVM ini juga dapat mengestimasi nilai non-use atau nilai pasif dari sumber daya alam dan lingkungan, seperti nilai keberadaan maupun nilai warisan, ya, nilai eksisten ataupun bequest-nya. Jadi tidak harus yang ada saat ini, untuk kita bisa juga menanyakan seberapa besar orang mau menjaga, melestarikan hutan tertentu supaya tetap bisa ada flora faunanya sampai generasi yang akan datang. Itu kan bequest value. Ya, kita memberikan penilaian untuk generasi yang akan datang itu juga bisa ya dengan menggunakan CVM. Akan tetapi dia memiliki beberapa kelemahan juga. Salah satunya ya bias yang banyak sekali, bias yang potensial terjadi dalam aplikasi CVM ini. Yang pertama adalah bias strategi. Ya, untuk bias strategi atau strategic bias ini biasanya muncul dari ketidakjujuran responden yang memanipulasi hasil kita tanyakan begitu ya. Kemudian oke, sudah terlihat lagi PPT-nya, mohon maaf tadi saya terlempar. Sudah, Bu. Sudah ya. Itu untuk strategic bias ya. Kemudian ada design bias atau bias rancangan. Bias rancangan ini itu persoalannya itu terletak pada Anda sebagai seorang penilai.
ya yang melakukan mendesain konsep CVM ini. Ya, format dalam kuesionernya tadi tidak tepat, kemudian cara Anda menyajikan informasi tidak clear, instruksi yang diberikan tidak jelas, begitu. Bagaimana mekanisme pembayarannya, ya apakah sebulan, per tahun, selama berapa lama, ya atau setiap kali kedatangan atau bagaimana. Nah, itu kan juga harus jelas ya. Jadi bisa kita atasi sebenarnya bias rancangan ini dengan melakukan pretest, dengan membuat konsep pertanyaan yang jelas begitu ya, tidak ambigu ya, kemudian juga tidak terlalu panjang lebar, dan pasar hipotesisnya itu sudah melingkupi tadi ekosistemnya apa, layanannya apa, luasannya berapa, manfaat yang akan diterima jika membayar apa, ya kepada siapa dia dibayarkan, dan bagaimana pola pengelolaan pembayaran tersebut. Ya, kemudian di sini bias yang keempat adalah bias titik awal ya. Bias titik awal ini Anda ada hubungannya juga tentu dengan interaksi dengan responden. Kalau kuesioner Anda itu sudah sangat panjang di awal begitu ya, sampai 10 lebih atau menyampai 20 halaman. Kemudian di akhir Anda tanya, Bapak Ibu bersedia membayar berapa? Itu sudah menjemukan bagi responden, dan mereka tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang Anda berikan. Pokoknya oke, saya bersedia atau saya tidak bersedia, saya mau sekian saja gitu, tanpa ada dasar pertimbangan khusus. Itu memang untuk upaya pelestarian, atau malah si responden Anda ini tidak aware begitu ya, bahwasanya ini akan dibayarkan setiap bulan, dia pikir mungkin setiap tahun. Nah, ini juga bisa menjadi bias ya. Kemudian information bias ya, ada lagi bias informasi. Ini juga berhubungan dengan reaksi tadi ya, reaksi dari responden Anda pada alat pembayaran yang ditawarkan ya. Misalkan tadi bersedia 5.000, kemudian naik lagi jadi 5.500 dan seterusnya. Konsepnya tadi ya, kita ingin mencari nilai maksimum ya, karena tadi Anda cara bertanyanya tidak tepat, waktunya tidak tepat dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi nilai yang diberikan oleh jawaban yang diberikan oleh responden itu asal-asalan dalam tanda kutip ya. Kemudian ini ada kesalahan pasar hipotetik juga ya, Anda tidak memberikan secara rinci informasi terkait dengan aset sumber daya alam yang dinilai. Kemudian juga ada mental account bias begitu ya. Mental account bias ini biasanya terjadi kalau Anda misalkan tidak melakukan wawancara pada kondisi yang tepat ya. Bisa tadi respondennya, makanya perlu personal interview ya. Jadi kita bisa lihat itu si Bapak yang kita tanya memang sedang dalam waktu longgar, bisa diwawancara ya atau tidak begitu ya. Jangan sampai nanti mereka juga terburu-buru ya, mereka asal-asalan dan seterusnya. Itu tadi untuk beberapa kelebihan maupun kekurangan dari penggunaan CVM, dan ini adalah contoh kasusnya ya. Yang pertama ada satu penelitian yang dilakukan oleh Orapan tahun 2013 ya, dengan penelitiannya itu across country perspektif ya, dan terkait dengan konservasi penyu laut ya di Asia ya. Jadi ingin melihat berapa WTP dari beberapa negara di Asia terkait upaya konservasi penyu laut begitu ya, terutama di negara-negara yang penyu lautnya itu ya merupakan terdapat spesies yang sudah terancam punah ya, seperti yang ada di Bali, penyu belimbing begitu ya, atau penyu hijau dan seterusnya. Nah, kemudian dalam hal ini ya, si peneliti ini menjelaskan juga kenapa penyu laut ini perlu dilindungi ya. Penyu laut ini perlu dilindungi karena untuk jenis tertentu, misalkan tadi penyu belimbing, karena dia termasuk dalam red kategori di IUCN, misalkan dia masuk dalam red kategori atau red list untuk fauna yang sudah hampir punah ya, berarti dia endangered species. Nah, itu dijelaskan juga oleh si peneliti ya, untuk membangkitkan rasa atau membangkitkan pemahaman ya seseorang yang kita tanyakan tadi, awareness-nya, oh kenapa penting saya menilai membayar untuk konservasi penyu laut atau penyu belimbing, oh ternyata dia termasuk hewan yang hampir punah begitu ya.
Nah, kemudian kaitkan juga dengan hukum bahwasanya secara internasional ya konsumsi penyu laut tersebut maupun telurnya itu sangat dilarang. Ya, kemudian di beberapa negara tertentu juga ada hukum yang melarang, seperti di Indonesia misalkan. Untuk penangkapan dan konsumsi telur penyu itu tidak dibolehkan ya, terutama di daerah-daerah tertentu yang memang penyu lautnya tadi merupakan ada yang apa namanya yang sudah hampir punah, seperti di Bali itu tidak boleh ada penyu belimbing di sana, tetapi diizinkan hanya untuk upacara adat tertentu. Upacara adat sekali setahun ada upacara adatnya, itu dibolehkan ya, penyu tadi ditangkap dan dijadikan sebagai sesembahan begitu ya, tapi hanya untuk kegiatan adat tersebut, dan itu juga sudah ada kriterianya. Penyunya itu tidak yang sedang hamil begitu ya, kemudian jumlahnya juga sejumlah tertentu yang sudah disepakati oleh adat dan juga pemerintah. Nah, itu disampaikan ya. Nah, kemudian di sini ya si peneliti tadi masih terkait dengan kajian penyu tadi ingin melihat ya bagaimana sih masyarakat di berbagai negara itu tadi mau ikut melestarikan penyu hijau atau penyu belimbing ya. Nah, dijelaskan juga sifatnya itu bisa sebenarnya ada beberapa daerah ya yang untuk kegiatan konservasi tersebut bisa secara mandatori, bisa juga voluntary begitu ya. Nah, Anda harus memilih ya skopnya itu nanti apakah sifatnya mandatori atau voluntary. Ya, apakah Anda wajib membayar, itu juga harus dinyatakan ya dalam pasar hipotesis. Diwajibkan dengan secara sukarela itu juga mungkin akan memberikan makna yang berbeda bagi responden pada saat dia menstated angka tertentu ya. Jadi harus dijelaskan apakah sifatnya mandatori atau voluntary. Ya, dan di sini Anda lihat di sini dari jumlah respondennya di 4 negara yang dilakukan oleh peneliti itu adalah sebanyak 3.670 responden ya. Kemudian di sini dalam kuesioner yang dibangun yaitu macam-macam sekali, termasuk ada problem facing the country terkait dengan isu bahari, kemudian bagaimana awareness attitude dalam konservasi oleh masyarakat di berbagai negara tersebut, di 4 negara, kondisi sosial ekonomi, ya kemudian pasar hipotesisnya juga dibangun ya dalam penelitian tersebut, dalam kuesioner penelitian tersebut. Nah, ini konsep pasar hipotesis yang mereka bangun ya, basisnya itu adalah sifatnya internasional, kemudian orang membayar untuk apa? Nah, itu dijelaskan di sini ya. Mereka membayar secara sukarelakah atau secara mandatori begitu. Nah, di sini bisa dilihat dari beberapa negara begitu, ada Beijing, Davao, Bangkok, dan Ho Chi Minh, Hanoi ya di sini jumlah orang yang bersedia membayar ya dengan jumlah bid tertentu. Ya, untuk di daerah di sini secara tidak langsung menunjukkan semakin tinggi nilai bid yang ditawarkan, maka jumlah yang menjawab bersedia membayar itu akan lebih sedikit ya. Tetapi yang menarik di sini untuk di ini hampir rata ya, semua hampir sama seperti itu begitu ya. Jadi tapi nilai basis inisial yang menjawabnya ini untuk di kota Bangkok, Hanoi, dan juga Beijing itu inisial bid pertama yang dibayarkan, jumlah uang pertama itu 70% lebih itu bersedia membayar ya. Tapi kalau untuk di Davao, Filipina, yaitu 50-an%, ya, kurang dari 60%, bahkan itu yang nilai paling rendah yang ditanyakan begitu ya. Nah, ini juga bisa kita lihat upaya-upaya apa nih, strategi apa yang bisa dilakukan dengan data seperti ini begitu untuk pelestarian penyu laut tadi. Nah, di sini bisa dilihat juga, Anda lihat bahwasanya dalam kuesioner itu juga ditanyakan reason for willing to pay dan reason for not willing to pay ya. Misalkan mereka mau membayar kenapa? Karena marine turtle itu special animal dan should be protected begitu. Yang menyatakan karena itu ada paling banyak adalah di Beijing, paling rendah itu di Bangkok. Ya, mungkin orang di kota Bangkok mereka tidak tahu bahwasanya itu merupakan hewan yang endanger. Kemudian ya, kalau misalkan di sini yang tidak bersedia membayar, alasannya apa? Ada yang I cannot afford that amount. Mereka tidak
tidak bisa tuh membayar setiap bulan misalkan dengan jumlah uang tertentu, terlalu mereka tidak bisa mengeluarkan uang sejumlah tersebut. Ya, ini paling banyak dinyatakan oleh orang di Beijing, responden di Beijing begitu kan. Kemudian ada juga saya tidak percaya dengan institusi yang akan menghandle money tadi. Ya, I do not trust the institution. Nah, ini juga ada yang menjawab ya mereka tidak mau bayar karena institusi yang dinyatakan dalam pasar hipotesis itu mereka tidak kenal begitu atau diragukan kapabilitasnya. Nah, ini kan juga bisa ya. Jadi berarti ada hal nih yang harus kita explore lagi dalam pembuatan pasar hipotesis atau strateginya apa? Harus ada pengelola yang betul-betul dipercaya oleh masyarakat dan sebagainya. Ya, sehingga orang yang tidak mau membayar ini akhirnya bersedia membayar ya, bukan karena dia tidak afford that amount, tetapi karena tidak trust the institution yang akan menghandle money-nya begitu ya. Kemudian ada juga yang menyatakan I do not believe paying will solve the problem. Nah, kalau ini agak berat nih, berarti dia memang tidak mau membayar karena menganggap mereka bayar nggak bayar ya itu tugasnya bukan tugas mereka, juga nggak akan menyelesaikan isu kelangkaan atau keterancaman tadi si penyu laut begitu ya. Ada juga yang menyatakan it should be the government's responsibility. Ya, jadi inilah yang protes vote tadi begitu ya. Karena ya mereka menganggap ya kalau untuk upaya konservasi penyu laut itu tugas pemerintah misalkan, atau kontribusi kita masih segini juga nggak akan membantu banyak toh kalau tidak ada hukum yang ketat misalkan ya untuk penangkapan juga kita bayar untuk konservasi nanti ditangkap lagi sama orang lain, bisa saja seperti itu. Ya, jadi ini kenapa penting reason for not willing to pay ini atau willing to pay untuk kita bisa memutuskan strategi dalam pemulihan ekosistem tertentu. Itu materi kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, saya akan stop share terlebih dahulu. Poppy, gimana Poppy? Isran? Aman, Bu. Alhamdulillah. Tidak ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi CVM tadi? Audia? Bertanya, Bu. Cukup, Bu, dari saya. Ya, silakan. Fasya ya? Iya, Bu. Oke, kenapa Fasya? Tadi kan itu ada yang penyu itu dari berbagai negara gitu, dari Thailand, Cina, terus dari Vietnam, sama negara apa itu. Nah, berarti untuk penentuan lingkup respondennya ini tergantung dari sumber daya alamnya apa gitu. Ini kan penyu gitu. Nah, misalkan saya mau nilai sumber daya alam mata air yang lingkup nilai manfaatnya itu dirasakan oleh hanya orang-orang daerah situ. Berarti yang saya wawancarai hanya orang-orang di daerah tersebut saja ya? Iya, betul, Fasya. Jadi kita harus bisa melihat juga ekosistem tadi akan dirasakan manfaatnya oleh siapa. Kalau sifatnya tadi lebih common, misalkan orang utan, atau tadi penyu hijau, penyu belimbing, atau komodo. Komodo itu kan dikenal luas ya, dan itu salah satu hewan yang langka, yang dilindungi, endemik, dan juga hewan purba begitu. Nah, ini kan ini sifatnya ini keanekaragaman hayatinya itu adalah global begitu. Kehilangan kerusakan ekosistem Komodo, Taman Nasional Komodo yang mengakibatkan komodo tadi hilang itu akan merugikan keanekaragaman hayati global. Nah, kita bisa mengasumsikan maka si pelestarian komodo ini perlu dilakukan secara global begitu, Fasya. Kalau tadi mata air tertentu hanya untuk masyarakat di 2 desa misalkan, ya boleh Fasya melingkupinya kepada penerima manfaatnya saja begitu. Gimana Fasya? Ada apa dipahami, Bu? Terima kasih. Oke, ada lagi? Terima kasih Fasya. Jadi kita menentukan siapa yang akan memberikan penilaian bergantung perspektif kita juga begitu ya. Sebagai penilai, apakah hanya penerima manfaat langsungnya saja atau juga untuk tidak langsungnya begitu. Ya. Gimana? Ada lagi? Primawan, mau Gozali, Anastasia? Anastasia bisa difahami Anastasia? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kita tutup dulu materi kita pada pagi hari ini ya. Minggu depan kita akan bahas masih konsep CVM, tapi dengan Bu Osmaleli ya minggu depan. Nanti termasuk bagaimana menyusun instrumennya, instrumen penelitiannya yaitu kuesionernya. Kemudian di minggu selanjutnya, di minggu ke-10,
Ya, kita akan diskusi dengan Bu Osmaleli juga, sampai terakhir ada dengan Bu Osmaleli. Nanti akan diskusi terkait dengan bagaimana menghitung nilai rata WTP dan juga nilai ekonominya menggunakan pendekatan tadi dichotomous choice, baik dengan parametrik ataupun non-parametrik. Ya, itu materi yang akan disampaikan terkait dengan CVM. Baru minggu ke-11 itu masuk ke benefit transfer, dan juga persiapan untuk pengerjaan tugas akhir. Dimulai difikirkan ya, saya akan melakukan penilaian apa ya, yang menggunakan prinsipnya apa. Kalau CVM ini bisa juga Anda menggunakan kuesionernya disebar dengan online, begitu ya, tetap bisa. Asal pasal hipotesisnya clear. Itu pertemuan hari ini, terima kasih semuanya sudah bergabung, ya, sudah menyimak dengan baik, mudah-mudahan bisa ditangkap. Minggu depan silakan ditanyakan lebih lanjut dengan Bu Osmaleli. Saya tutup terlebih dahulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Salam sehat selalu semuanya. Tetap semangat, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, saya izin live ya.